Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik 23 Februari 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kehidupan agamamu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan mendapatkan kerajaan surga." Perkataan Yesus ini terasa begitu berat. Sebab di masa itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kelompok masyarakat yang istimewa, yang begitu banyak mendalami tentang agama, tentang iman. Merekalah yang memahami segala aturan kehidupan beragama. Tapi Yesus mengatakan, jika kehidupan beragamamu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kau tidak mendapatkan kerajaan surga. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa kerajaan surga yang dipersiapkan Yesus adalah suatu tempat yang sangat mulia, yang tak ternilai. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya juga harus seimbang dengan usaha yang tidak tanggung-tanggung. Kalau istilah sekarang dikatakan, usaha berbanding lurus dengan hasil yang akan diraih. Oleh karena itu, bagi Yesus, untuk dapat kerajaan surga tidak cukup hanya sebatas yang diperbuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab dalam pandangan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kelompok yang memahami aturan agama, yang memahami aturan hidup, tapi minim perbuatan. Mereka tahu, tapi mereka tidak berbuat. Oleh karena itulah Yesus meminta kita agar kita harus lebih dari mereka, harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan lebih dari orang-orang Farisi. Kita tidak cukup hanya mengerti, kita tidak cukup hanya mengaku sebagai orang Kristen, tidak cukup mengaku sebagai orang Katolik, tidak cukup hanya datang ke gereja setiap hari Minggu dan hari-hari besar. Tapi ada satu yang dituntut Yesus. Kita harus benar-benar dari dalam lubuk hati kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melaksanakan hukum cinta kasih-Nya. Bagaimana ahli-ahli Taurat memberi aturan kepada masyarakat, namun ia tidak terlibat dalam aturan itu. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Yesus. Yesus ingin kita paham ajarannya dan kita aktif melaksanakan apa yang diajarkan Yesus. Apa kasih, hukum kasih yang diajarkan Yesus. Kita harus proaktif, tidak cukup hanya dalam teori. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini, kita sebagai umat Katolik diajak untuk ikut merasakan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan berpuasa, dengan berpantang. Tapi tidak cukup hanya dengan puasa dan berpantang. Di sisi lain, buah dari puasa dan pantang kita itu harus kita ungkapkan dalam rupa kepedulian. Bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita yang kurang beruntung daripada kita. Disinilah Yesus mengajak kita di masa Prapaskah ini
untuk menjadi orang-orang Kristen yang aktif, bukan orang-orang Kristen yang hanya sebatas teori, bukan hanya orang-orang Kristen yang indah dipandang orang, indah didengar orang, tapi orang Kristen yang aktif berbuat sehingga menjadi kesukaan bagi Allah dan seluruh penghuni surga. Di sini kita ditantang, kita diajak untuk menjadi orang-orang Kristen sejati yang hidup keagamaan kita harus jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mengandalkan teori yang ia baca dari kitab suci namun tidak melaksanakan. Semoga di masa prapaskah ini, dengan renungan kita pada hari ini, kita dapat menjadi orang-orang Kristen sejati yang kehidupan keagamaan kita jauh lebih baik dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikehendaki Yesus. Amin. Tuhan memberkati.